Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dan studi kita telah mencapai kitab Roma, surat pembenaran dalam perjanjian baru, pasal terakhir yaitu pasal 16. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita mempelajari sekarang pasal terakhir, pasal 16. Jelas bahwa pasal 16 adalah daftar nama dan salam dikirimkan kepada nama-nama ini. Sebelum kita mulai menjelajahi pasal ini secara rinci, pada prinsipnya, bagaimanakah salam kepada orang-orang dapat dimasukkan dalam firman Allah yang terilham? Beberapa orang bahkan keberatan dengan prinsip surat itu. Menurut mereka seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kitab Allah dan bahwa firman Allah yang diilhami mengandung surat yang dikirim dari ke. Tetapi, ketika kita memulai mempelajari surat ini, kita menunjukkan ide yang bagus bahwa orang percaya dalam perjanjian baru telah menjadi satu keluarga, keluarga Allah. Dan ciri terpenting dari keluarga ini adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan disebutkan dalam semua surat perjanjian baru dan itu semua adalah fitur yang menonjol, yang menjadi ciri semua anak Allah. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih bukan hal pelengkap atau suatu penghibur yang tidak penting, tapi ini adalah hal yang dasar dan esensial. Dalam kehidupan Kristiani, kehidupan Kristen tanpa kasih, sama sekali bukan kehidupan Kristen. Untuk alasan ini dan atas dasar inilah, ada ikatan kekeluargaan yang kuat antara orang-orang percaya. Seperti yang saya tunjukkan, kasih bukanlah sesuatu yang melengkapi ataupun dekoratif. Ini adalah hal yang fundamental dan esensial dalam agama Kristen. Jelas di pasal ini, pasal 16, ada perasaan timbal balik. Ada kasih, bahkan ada yang namanya cium kudus. Ada suasana emosi keluarga yang kudus. Dalam pasal pertama surat itu dia berkata bahwa bangsa-bangsa mengalami pembunuhan, kehancuran, kesengsaraan, bahkan dalam hubungan di antara mereka. Ada nafsu, hal-hal yang najis dalam sebuah hubungan. Lalu bagaimana seseorang bisa beralih dari kenajisan yang disebutkan di dalam pasal pertama surat Roma kepada kekudusan yang berhubungan di pasal 16? Apakah yang dilewatinya untuk mencapai kondisi Lihat, ini? ketika kita membaca pasal 1 surat kepada orang-orang Roma, dia bahkan tidak mengatakan pria dan wanita. Dia bahkan menganggap ungkapan ini berlebihan bagi mereka. Tapi kita bukan pria dan wanita, kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Tapi di sana, katanya di Roma pasal 1, laki-laki dan perempuan, mereka tidak berbeda dari binatang buas lagi. Inilah yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, manusia yang dengan segala kegelimpangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ketika kita baca pasal 1 dan melihat bagaimana penurunannya, orang-orang kafir telah menjadi orang-orang sembrono yang menolak Tuhan. Apakah hasilnya? Kita membaca tentang wanita dan pria. Di sini kita melihat gambar yang berlawanan. Tuhan adalah terang dan Tuhan adalah kasih. Dalam kekudusan dan juga kasih sejati. Ini bukan sesuatu yang menghibur. Itu adalah sesuatu yang asli dan mendasar dalam kehidupan Kristiani. Iya, dari mana kita mendapatkannya untuk mencapai kondisi ini? Kita mendapatkannya dari Tuhan. Di Roma 1, kita seperti yang disebutkan di Roma 1. Benar. Tapi kita sampai di Roma 16 dengan gambaran yang berbeda. Apa yang terjadi dalam diri kita? Siapa yang melakukan itu dalam diri kita untuk Misalnya menjadi ketika seperti kita itu? membaca pasal yang ke-6, dulu kamu, tapi sekarang kamu. Dulu kamu menuruti hawa nafsu dan kenajisan dalam Roma 6. Sekarang engkau mentaati kebenaran untuk kekudusan. Apakah ini sebuah perubahan? Tidak, ini keajaiban perubahan dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya.
Inilah yang terjadi dengan Rasul Paulus ketika dia dulu adalah Saulus dari Tarsus dan menjadi Rasul Paulus. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada ini dan itu dan beberapa orang yang bisa kita sebutkan, tapi itu terjadi pada setiap orang dengan satu atau lain cara. Beberapa dari kita pada dasarnya sopan, tetapi tetap perlu dilahirkan kembali. Kita perlu mengambil sifat Allah dengan dilahirkan dari Allah. Maka penebusan Kristus dan pembenaran adalah proses yang menggerakkan manusia dari kenajisan Roma 1 kepada kekudusan yang ada. Mari nyatakan bahwa penebusan adalah dasarnya. Tapi kita butuh suatu pekerjaan yang terjadi dalam diri kita. Iya. Penebusan dibuat untuk kita. Sedangkan kelahiran baru adalah pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan di dalam kita. Dalam Yohanes 3, dia berkata kamu harus diperanakan. Anak manusia harus ditinggikan. Allah meletakkan dasar dalam Tuhan penebusan. meletakkan dasar dalam penebusan, maka engkau harus diperanakan. Ini berarti kita membutuhkan pekerjaan yang Allah lakukan dalam diri kita. Dan dengan iman kita menerima pembenaran. Inilah Benar. yang membuat kita berbeda sebagai satu Benar. keluarga dalam Roma 16. Benar. Di awal Roma 16, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kangkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Tokoh yang sangat terkenal, Febe. Ya. Tapi kita ingin berhenti sejenak untuk belajar darinya, untuk melihat apa perannya dalam melayani gereja. Apa sebenarnya pelayanannya? Tentu saja ini bukan pelayanan firman, jelas karena kitab suci sangat eksplisit dalam hal ini. Baik di 1 Korintus pasal 14, 1 Timotius pasal 2. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Tetapi bukan pelayanan mimbar yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Tapi lihat dia menjelaskannya di akhir ayat 2, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang untuk menjadi penolong orang percaya dengan satu atau lain cara. Anda melayani orang percaya di gereja bukanlah bangunan. Gereja adalah kumpulan orang percaya untuk melayani orang percaya, maka Anda adalah seorang hamba gereja. Apa sebenarnya pelayanan Febe? Dia memberitahu tentang dia bahwa dia adalah pelayan gereja yang ada di Kengkrea. Kengkrea adalah pelabuhan di Korintus. Korintus adalah kota pesisir yang memiliki pelabuhan di wilayah yang disebut Kengkrea. Pada zaman kuno, kapal tidak seperti hari ini di mana Anda pergi ke agen wisata untuk memesan tiket, lalu mereka menyuruhmu datang pada tanggal yang telah dijanjikan. Tidaklah demikian. Anda pergi dan menunggu. Anda pergi dan menunggu giliran Anda untuk datang dengan perahu yang merupakan kapal kargo. Dan ketika pengiriman selesai dan orang-orang datang, Anda akhirnya akan naik. Itu artinya ketika Anda pergi untuk naik kapal, mereka memberitahu Anda tetaplah dekat kami dan kami akan beritahu Anda kapan saatnya. Jadi Anda mungkin harus menunggu 1 atau 2, 3 hari. Dan kota-kota pesisir di zaman dahulu bahkan di zaman modern adalah tempat paling jahat. Orang-orang melewati mereka jadi semua kejahatan dan keburukan dipraktekkan. Dan Febe berada di wilayah seperti itu di daerah sensitif ini, di mana ada banyak saudara yang ingin melakukan perjalanan sehingga mereka tiba di sana. Lalu jika mereka tidak pergi ke rumah Febe, di mana mereka akan menghabiskan malam mereka. Mereka harus menghabiskan malam di mana saja di kota dan tunduk pada banyak cara jahat yang terkenal di kota itu. Jadi dia membuka rumahnya untuk menerima saudara-saudara selama 1 hari atau 2 atau 3 dan untuk melayani mereka dalam segala kebutuhan mereka. Dan pelayanannya adalah level yang tinggi. Maka Paulus berkata, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Saya ingin Anda siap membantunya dalam segala hal karena dia menabur dan siapa yang menabur akan menuai. Dia melayani banyak orang, dia melayani saya secara pribadi, Rasul Paulus berkata demikian. Dan dia melayani banyak orang lain bukan karena saya seorang rasul. Dia melayani orang-orang kudus. Jadi kamu harus melayaninya. Berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Jadi ada banyak ladang bagi wanita seperti Febe untuk melayani di gereja. Dan pelayanan-pelayanan itu belum tentu pelayanan di mimbar, ataupun pelayanan publik, atau pelayanan firman. Tepat, pada waktu itu, pelayanan orang sakit dan miskin selalu dipercayakan kepada seorang wanita. Wanita bertanggung jawab untuk mengunjungi orang sakit dan orang miskin. Ini adalah pelayanan luar biasa level tinggi. Kita tidak lupa dalam kitab Kisah Para Rasul, Tabita yang bekerja sama dan membuat tunik untuk para janda dan yatim piatu. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebas
bebaskan aku. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Di ayat 3 kita membaca tentang Aquila dan Priscilla. Bisakah Anda jelaskan pelayanan mereka dan peran mereka di gereja mula-mula? Salah satu contoh yang memberkati Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Kita perlu tahu lebih banyak tentang mereka. Faktanya mereka adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Mereka selalu disebutkan bersama dalam firman yang diilhami. Aquila tidak pernah disebutkan tanpa Priscilla atau Priscilla tanpa Aquila. 3 kali dalam surat-surat ungkapan ini disebutkan jemaat di rumah mereka. Sungguh luar biasa mereka membuka rumah mereka kepada gereja. Tentu saja di negara-negara pada waktu itu belum ada jalan beraspal sehingga siapapun yang masuk ke dalam rumah akan berlumpur dan hujan. Bagi seorang saudari untuk membuka rumahnya dengan kasih dan kehangatan, hal ini menunjukkan bagaimana iman Priscilla meningkat. Tetapi di sini dia menyinggung sesuatu yang tidak disebutkan di tempat lain tanpa surat Roma. Kita tidak akan mengetahuinya. Ketika dia mengatakan dalam ayat 4 mempertaruhkan nyawanya di sini, keduanya Priscilla dan Aquila, dan dia menyebutkan di sini saudara perempuan sebelum saudara laki-laki. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku kepada mereka. Bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Mereka bersama dengan Paulus di Korintus dan pergi ke Efesus, kemudian mereka pergi ke Roma. Mereka berkeliling begitu banyak karena pekerjaan mereka, dan kemanapun mereka pergi, gereja ada di rumah mereka. Di sini dia berkata mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Di tempat lain mereka memberitakan Injil, jadi setiap keluarga itu mempertaruhkan keselamatannya. Mati untuk para hamba Tuhan, untuk Kristus, dan untuk Injil. Bagaimana kita bisa mendorong keluarga Kristen saat ini? Priscilla dan Aquila memberi kita contoh yang baik bahwa kekristenan bukanlah kekristenan kata-kata belaka. Ketika Rasul Yohanes berkata bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah ini mungkin? Adakah yang bisa melakukannya? Jawabannya ya, Priscilla dan Aquila melakukan itu. Tetapi Rasul Yohanes bergerak dari tingkat yang sangat tinggi ini. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Dan kita harus menempatkan diri kita untuk saudara-saudara pada tingkat yang rendah. Yang membuat Rasul Yohanes sedih karena dia berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya. Artinya, kita bisa melihat bahwa ada orang yang rela mati demi Rasul Paulus. Ada orang yang tidak siap memberikan kebutuhan tubuh yang tidak akan bertambah atau berkurang. Tapi mereka memilikinya dan melihat saudara-saudara mereka membutuhkan. Tapi mereka menutup hati mereka. Mencontohkan aplikasi kehidupan nyata, karena kita Silakan. perlu memiliki beberapa pelajaran praktis. Banyak kali kita melihat orang percaya yang saleh dari berbagai latar belakang, dan sebagai akibat dari iman mereka dalam Kristus, mereka diusir dari rumah mereka. Mereka meninggalkan rumah, dikejar, bahkan dibunuh. Jadi ada bahaya, dan menerima orang-orang ini dapat membahayakan kita sebagai orang percaya. Benar. Terkadang kita bertemu mereka di gereja kita dan kita senang mendengar tentang kesaksian mereka. Tuhan memberkati Anda, dan di gerbang gereja semua orang pergi dan saya pulang dan kemudian kembali mengunci pintu. Bagaimana cara praktis supaya kita bisa menjadi alternatif keluarga bagi orang-orang ini? Ayah untuk orang-orang itu, ibu untuk mereka, saudara laki-laki untuk mereka, secara praktis. Maksud saya, Priscilla dan Aquila melakukan itu kepada Paulus yang di mata Kekaisaran Romawi adalah seorang teroris yang diburu dan juga dicari. Bagaimana kita harus merangkul saudara yang kembali dari mana saja dan mempertaruhkan nyawa kita bagi mereka, bagi Injil? Lihat Kristus misalnya dalam Matius 25 ketika dia berkata tentang saudara-saudaranya yang paling hina. Dia akan berkata kepada domba, sebab ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. Dan mereka menjawab, kami tidak melihatmu. Kamu tidak melihat aku secara langsung, tetapi karena kamu melakukan itu kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya padaku. Jadi ketika saya tahu bahwa jika saya melayani saudara yang sederhana ini, seolah-olah saya melayani Kristus. Saya membayangkan bahwa jika kita menganggap bahwa Kristus datang hari ini, saya pikir kita akan buru-buru membuka rumah kita untuknya. Tetapi Kristus tidak akan datang sendiri dan menunggu saya atau Anda mengundangnya masuk. Tetapi saya melihat hari ini saudara-saudara Kristus yang bisa saya undang. Dan jika saya melakukannya, dan jika saya mengunjungi mereka, memberi mereka makan, atau memberikan mereka pakaian, ini seolah-olah saya melakukannya bagi Kristus. Jadi silakan lakukan. Semoga Tuhan membantu saya dan juga Anda membantu pemirsa untuk melakukan tugas kita terhadap yang lelah dan yang ketakutan.
Meskipun menerimanya dapat membuat kita terancam bahaya. Tapi ada ubah besar karena Tuhan menganggap ini adalah pelayanan pribadi kepadanya. Saya berbicara secara manusiawi karena saya tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tetapi terkadang kita berdoa dan berkata, Tuhan, ingatlah kota ini dan selamatkan banyak orang dari banyak kalangan. Bawalah banyak jiwa dari antara kami. Kemudian Tuhan menjawab dan berkata, oke, Apa yang jika akan saya kamu melakukan lakukan? itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda siap untuk menerimanya di gereja Anda? Di rumah Anda? Terkadang kita tidak siap. Kita adalah penghalang dasar bagi orang-orang ini untuk datang kepada kita. Saya berbicara dari sudut pandang manusia karena Tuhan tidak terhalang. Tetapi jika kita memiliki sikap untuk bersedia mempertaruhkan hidup kita, demi Injil dan saudara-saudara, Tuhan dapat melakukan pekerjaan besar di antara kita. Saya pikir pertanyaan Anda mencakup jawabannya pada saat yang sama dan kita harus menjelaskannya di hadapan Tuhan dan belajar dari pengalaman. Contoh lain yang dia sebutkan di ayat 6, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Di sini juga dia berfokus pada Febe, lalu Priscilla dan Aquila yang merupakan pasangan suami istri, tapi dia mulai dengan Febe, lalu Maria. Jelas bahwa wanita memiliki peran. Mohon Benar. ceritakan tentang Maria. Aku akan memberitahumu tentang Maria. Dia tidak banyak bicara kecuali bahwa dia bekerja banyak untuk kita. Tapi ketika kita membaca, ngomong-ngomong kita menemukan 26 nama di pasal ini. Banyak dari mereka adalah wanita. Sebagai contoh, ada juga hal yang menarik lainnya, ayat 12, Ya. salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang. Ngomong-ngomong mereka juga dua saudara perempuan Bekerja membanting tulang. dalam pelayanan Tuhan. Lalu salam kepada Persis, siapa yang Yang telah bekerja membanting tulang, dalam pelayanan juga Tuhan. bekerja. Dia juga bekerja, tapi mengapa dia tidak menyebutkan ketiganya secara bersamaan? Mengapa dia tidak mengatakan Trifena, Trifosa, dan Persis? Karena dua dari mereka berjeripaya dalam Tuhan. Tetapi satu, Dia bekerja keras. bekerja keras. Seolah-olah itulah tahta Kristus. Seolah-olah pasal Semuanya ini dicatat. adalah gambaran kecil dari tahta Kristus. Ini mengingatkan kita kepada Nehemia pasal 3 ketika dia berkata ia memperbaiki rumah Allah. Ya. Kemudian memperbaiki dengan hati-hati. Tuhan melihat Anda saat Anda memperbaiki dan bagaimana Anda memperbaiki. Dia dengan hati-hati memperbaiki. Kemudian juga dikatakan ia memperbaiki bagian kedua. Di sini juga dia bekerja. Dan dia bekerja untuk kita. Tapi ada seorang berjillah dalam Tuhan dan sekarang lagi banyak yang bekerja dalam Tuhan. Tingkatan. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nyatanya pasal ini penuh dengan nama yang memiliki peran Ya. besar, tapi kita mengambil sampel. Namun kita ingatkan pemirsa terkasih agar bisa mengunjungi website di semuakitabsuci.com. Akan ada penelitian lengkap tentang Roma 16, nama dan juga artinya, karakter dan peran masing-masing demi waktu kita. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, ku mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita membaca di ayat 17 dan 18, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bagaimana kita bisa berbuat hari-hari ini dan tidak tertipu dengan yang seperti itu? Maksud saya mereka memiliki ketampanan dan ucapan yang baik tetapi mungkin motivasi hati mereka bisa berbeda. Maksud saya ada profil buruk ini setelah puji-pujian bagi Benar. sederet pahlawan. Kini ia membicarakan kategori yang Seolah-olah Rasul, seolah-olah setelah menyebutkan teladan yang luar biasa, Paulus mengatakan saya tidak lupa atau saya tidak sadar bahwa ada beberapa contoh negatif di antara kamu, yaitu mereka yang menyebabkan perpecahan dan pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu pelajari. Inilah mereka yang suka membuat perpecahan dan pelanggaran di antara majelis. Mereka ingin memecah belah majelis. Dari sini kita tahu bahayanya mereka. Apa yang mereka katakan belum tentu salah dengan sendirinya, tetapi setelah mereka mengatakannya, setelah mereka berkunjung, kita menemukan jemaat terbagi menjadi dua tim. Ini menyerupai apa yang Kristus katakan, kamu mengenal mereka dari buahnya. Karena jemaat terbagi, apakah mereka melayani Tuhan Yesus yang datang untuk mengumpulkan mereka anak-anak membuat Allah? partai.
Mereka adalah orang-orang yang Tepat. memimpin partai. Apa yang dilakukan Kristus? Bukankah ia ingin mengumpulkan umat Allah sekaligus? Ketika mereka terbagi, Tuhan berfirman, siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kita harus mengenali orang yang memecah belah dan menghindarinya tidak menerimanya. Segera setelah itu, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan Ya. menghancurkan iblis di bawah kakimu. Segera, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Setidaknya dia memakainya bahkan jika mereka adalah orang beriman. Suatu kali Kristus berkata kepada Petrus, "Nyahlah, iblis. Saya mungkin orang percaya, tapi setan memakai saya. Saya harus sadar. Jika saya memecah belah umat, maka saya bekerja di sisi setan." Benar, benar. Saya akan melewatkan beberapa ayat dan melanjutkan ke ayat 25, pujian yang luar biasa. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian yang luar biasa. Kita perlu mempelajarinya. Pujian ini sesuai dengan pesan agung ini. Tetapi kita memperhatikan bahwa dia menyebutkan 3 poin di dalam pujian. Lalu pada akhirnya dia mengucapkan berkat. Dia berkata, menurut Injil yang kumasyurkan. Kita tahu bahwa Injil Rasul Paulus tidak berbeda dengan Injil lainnya. Dikarakterisasi dengan kemuliaan. Karena Paulus tidak melihat Kristus di bumi, tetapi dalam kemuliaan. Jadi dia memanggilnya dalam 1 Timotius 1, Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ini adalah Injil kemuliaan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Lalu dia mengatakan hal lain, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dalam surat ini, Paulus tidak menunjukkan pada rahasianya, tapi dia menyinggung hal itu dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Dan menjelaskan secara rinci dalam surat-surat Efesus dan kepada orang Kolose. Rahasianya adalah persatuan Kristus dengan gereja. Ini lebih tinggi dari Injil. Dan gereja yang terdiri dari orang Yahudi Dari dan orang bukan Yahudi dan Yahudi. bukan Yahudi. Lalu ada Injil. Injil adalah kabar baik yang luar biasa. Tetapi rahasianya adalah sesuatu yang lebih tinggi dan lebih luhur, bukan hanya orang berdosa yang diselamatkan. Ini adalah Injil. Bukan juga tentang Kristus dimuliakan. Ini juga Injil. Tetapi bagi seorang pendosa untuk dibawa menjadi mempelai Kristus dan di dalam tubuh Kristus. Ini adalah pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang dinyatakan dan telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Saya pikir kiasan ini adalah untuk kitab-kitab perjanjian lama dan juga beberapa kitab perjanjian baru yang dituliskan pada waktu itu. Sebelum adanya surat kepada jemaat Roma. Ini adalah 3 metode konfirmasi yang dia sebutkan di sini. Tepat. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan, Ya, menurut pernyataan rahasia, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada ketaatan iman. Kemudian diakhiri dengan ayat 27, bagi Dia satu-satunya, Allah yang Satu-satunya. penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Mohon penjelasan terakhir Anda. sebuah surat indah yang dimulai dengan kita yang mengasingkan diri dari kehidupan Allah dan kita memberi diri kita kepada nafsu keji. Tetapi Tuhan berkorban untuk mendapat kita dan mengangkat kita sedikit demi sedikit. Sampai Dia membawa kita di pasal terakhir di mana Dia berkata, "Aku hanya menunjuk dan tidak akan berbicara secara detail." Anda adalah anggota tubuh Kristus, Anda adalah mempelai Kristus yang Dia kasihi dan Dia berikan dirinya supaya Ia bisa menguduskannya dan membasuhnya dengan pembasuhan air oleh firman agar Dia dapat mempersembahkannya kepada dirinya sendiri oleh sebuah gereja yang mulia. Tidak memiliki noda atau kerutan atau semacam itu. Itulah asal muasal kita. Dan inilah yang telah kita alami sekarang dan apa yang menunggu kita segera pada kedatangan Kristus. Kata-kata yang sangat kaya dan kita tidak banyak bicara. Kita tidak membahas semuanya. Kita hanya mengangkat beberapa kutipan tentang surat ini. Benar. Tapi kita perlu membuat review di episode berikutnya dari surat kepada orang Roma. Seluruh surat. Semoga kita bisa simpulkan di episode berikutnya seluruh surat Roma Amin. menjadi satu episode. Mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Dalam pujian terakhir mulai dari ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Saya ingin tanya, bagaimana dengan Injil yang kumasyurkan? Apakah artinya? Dan di Timotius yang pertama dia mengatakan itu adalah Injil kemuliaan. Injil di sini dicirikan oleh kemuliaan.
Itu karena dia melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Yang mengubah orang berdosa adalah melihat dia dalam kemuliaan seperti yang terjadi pada Saulus yang menjadi Paulus. Jadi dia membawa yang berdosa ke puncak kemuliaan. Dan dia menerima Injil ini dari Kristus yang dalam kemuliaan, dia melihat Tuhan dalam kemuliaan. Apa arti kata rahasia ketika dia mengatakan sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya? Apa misteri ini yang dirahasiakan? Mungkin dia tidak menjelaskannya di sini, tetapi itu dijelaskan dalam surat Efesus dan surat Kolose. Kristus datang tidak hanya untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi untuk dipersatukan dengan mereka dan menjadikan mereka tubuhnya, yaitu gereja. Dan gereja ini tidak hanya terdiri dari orang Yahudi, tetapi juga orang yang bukan Yahudi. Jadi misterinya adalah persatuan gereja sebagai tubuh dengan Kristus adalah kepala. Dan gereja terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Terima kasih. Tuhan berkati, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati Anda, saya sangat diberkati. Kita akan meninjau seluruh surat Roma menjadi satu Amin. di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Amin. تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر. حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر. حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.